Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sesuai nawacita Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala, yaitu kami akan memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Implementasi nawacita tersebut dengan melalui metode rekonstruksi sosial, yakni melindungi lembaga-lembaga adat di tingkat lokal, mengoptimalkan peranata-peranata sosial dan budaya, mengangkat kebudayaan lokal, serta membentuk lembaga kebudayaan. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Hal ini kemudian menuju terwujudnya penguatan masyarakat hukum adat. Tahukah Anda apa itu masyarakat hukum adat? Menurut Undang-Undang 27 Tahun 2007, Junto Nomor 1 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 33, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena 1. Adanya ikatan pada asal-usul leluhur. 2. Adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam. 3. Memiliki peranata pemerintahan adat. Dan 4. Memiliki tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahukah Anda bahwa penguatan masyarakat hukum adat begitu penting? Hal ini tertuang dalam 1. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2. 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 6 Ayat 2. 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang WP3K Pasal 21 Ayat 1. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 70 Ayat 4A. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai masyarakat adat yang ada di dalamnya. Rencana Aksi atau Roadmap tahun 2016 hingga 2021. 2016. Identifikasi dan pemetaan masyarakat adat atau lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil. 2017. Identifikasi dan pemetaan dan pendampingan kearifan lokal masyarakat adat atau lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil. Pendampingan kearifan lokal masyarakat hukum adat atau lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil. 2018. Identifikasi dan pemetaan, pendampingan kearifan lokal, dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat atau lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil. Pendampingan kearifan lokal masyarakat hukum adat atau lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil. Fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat atau lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil. 2019. Pendampingan kearifan lokal dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat atau lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil. Fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat atau lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil. 2020. Fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat atau lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil. Fasilitasi penguatan kemandirian masyarakat hukum adat atau lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil. 2021. Fasilitasi penguatan kemandirian masyarakat hukum adat atau lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil. Tahapan pengakuan, penetapan, dan perlindungan masyarakat hukum adat
di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 1. Pengumpulan data sekunder. 2. Penentuan lokasi. 3. Koordinasi dengan pemerintah daerah. 4. Identifikasi dan pemetaan, yaitu focus group discussion, wawancara, dan pemetaan partisipatif. 5. Pengolahan data. 6. Sosialisasi hasil kajian identifikasi dan pemetaan. 7. Pembentukan panitia masyarakat hukum adat. 8. Oleh panitia masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi. 9. Penetapan dan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, peraturan gubernur, peraturan wali kota, dan usulan wilayah kelola. Bupati atau wali kota melaporkan pada gubernur melalui surat bupati atau wali kota kepada gubernur. 11. Gubernur mengalokasikan kelola masyarakat hukum adat ke dalam RZW P3K. 12. Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Tahapan kemandirian masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil. Identifikasi dan pemetaan. 1. Mengidentifikasi masyarakat hukum adat sesuai dengan kriteria yang berlaku. 2. Memetakan wilayah kelola masyarakat hukum adat. Pendampingan masyarakat hukum adat. 1. Pendampingan kearifan lokal masyarakat hukum adat atau lokal. 2. Pembinaan pelaksanaan kearifan lokal agar tidak bertentangan dengan undang-undang. Penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat. 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. 2. Fasilitasi penguatan kelembagaan. Kemandirian kelembagaan masyarakat hukum adat. 1. Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana ekonomi produktif. 2. Pengembangan usaha ekonomi produktif.